Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Mimin yang akan membahas sinopsis alur cerita Terpaksa Menikahi Tuan Muda Antv untuk episode sore ini 29 Januari 2022, di mana pada episode ke-173 ini tentunya akan semakin seru, menegangkan, serta bikin kita semua baper buatnya. Namun seperti biasa nih guys, sebelum Mimin melanjutkan, untuk sekedar menyambung tali silaturahmi kita semua, Mimin mau tanya dulu nih guys, kalian berasal dari kota mana aja? Tolong jawab pada kolom komen ya, biar Mimin bisa tahu. Dimana di sini pada episode sore ini diceritakan kalau Kinanti ini merasa sangat bahagia sekali karena ia telah memiliki lelaki seperti Tuan Muda Abimana dan Nayaka. Saat ini Tuan Muda Abimana sedang menggendong Nayaka di dalam kamar, dan ketika itu Kinanti yang menyaksikan Tuan Muda yang menggendong Nayaka di dalam kamar, terlihat kalau Tuan Muda Abimana ini sangat menyayangi putra mereka tersebut. Kinanti pun menangis haru bahagia dan meneteskan air mata tanpa ia rasa, karena di sini Kinanti merasa sangat bahagia sekali telah memiliki lelaki seperti Nayaka dan Tuan Muda Abimana. Ia pun bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan yang telah menghadirkan kedua lelaki ini di dalam hidupnya. Dan Kinanti pun berdoa supaya ia bisa lebih lama lagi bersama dengan kedua lelaki tersebut. Kinanti merasa kalau kedua lelaki ini yang membuat dirinya merasa bahagia dan semakin kuat di dalam menghadapi semua cobaan hidup ini. Kebahagiaan Kinanti saat ini benar-benar tiada tara karena ia telah memiliki lelaki seperti Nayaka dan Tuan Muda Abimana. Dan Tuan Muda Abimana pun terlihat ia berbicara kepada Baby Nayaka. Dan Tuan Muda Abimana berpesan kepada Baby Nayaka ini agar Baby Nayaka nanti setelah besar menjadi lelaki yang kuat, baik dan bijaksana, serta Baby Nayaka harus selalu menjaga ibunya yaitu Kinanti. Ini pesan Tuan Muda Abimana kepada Baby Nayaka sambil mengayun-ngayunkan Nayaka. Nayaka yang saat ini sedang digendong oleh Tuan Muda Abimana seperti merasakan kalau ia pun tahu kalau sang papa sedang memberi pesan kepada dirinya. Nah guys, di episode sore ini juga akan diceritakan di mana kalau Amanda ini rupanya ia sedang berada di rumahnya nih guys. Amanda sedang mencoba gaunnya dan di situ terlihat kalau Amanda sedang bahagia. Akan tetapi setelah Amanda ini kembali masuk ke kamarnya dan melihat foto-foto Tuan Muda Abimana, Kinanti dan juga David, wajahnya langsung berubah menjadi sangat jahat dan menyeringai. Saat itu Amanda pun langsung mengambil fotonya David dan mencabik-cabik foto David itu menggunakan pisau. Amanda pun berkata kalau Davidlah sasaran utama balas dendamnya. Duh guys, semoga saja niatnya Amanda ini tidak akan segera tercapai ya guys. Karena dendamnya atas kematian Rendra, Amanda ini kembali menjadi jahat. Rendra ini adalah lelaki idamannya, akan tetapi Amanda ini berpikir kalau sakit kedua kali ini tidak bisa dimaafkan lagi. Karena dulu ia bisa memaafkan kehilangan Tuan Muda Abimana, akan tetapi ini adalah lelaki kedua di dalam hidupnya yang telah dibunuh oleh Tuan Muda Abimana. Namun ini adalah sangkaan dari Amanda saja ya guys. Padahal Rendra ini mati ditabrak mobil karena melarikan diri dari kejaran David dan Tuan Muda Abimana. Sementara itu terlihat kejar-kejaran antara Anita dan Reno di jembatan rumah Tuan Muda Abimana. Lihat kalau di sini Anita ini memanggil-manggil Reno, di mana saat itu mereka pun berpapasan dengan Tuan Muda Abimana. Nah, masalah apa lagi nih guys sehingga Anita ini mengejar Reno. Sementara itu di scene berikutnya, rupanya Natasha, kekasihnya Reno ini semakin nekat saja. Setelah ia diperingati oleh Anna, bukan ia mundur, malah ia semakin berani datang ke rumah Tuan Muda Abimana untuk meminta pertanggungjawaban dari Reno.
Di saat Natasha ini datang ke rumah, saat itu Tuan Muda Abimana ada di rumah sedang bersama dengan Kinanti. Tentu saja ketika Tuan Muda Abimana tahu kalau Reno ini sudah berselingkuh sedangkan Ana sedang mengandung anaknya Reno, Tuan Muda Abimana marah sekali kepada Reno dan langsung menampar wajahnya Reno di depan Natasha. Syukurin ya Natasha ya, tamparan ini adalah tamparan tidak setuju jika Reno ini berselingkuh. Makanya jangan berani-berani kamu datang ke rumah Tuan Muda Abimana. Tidak akan setuju keluarga Abimana ini kepada kamu ya Natasha. Kamu ini terlalu berani dan lancang nih guys. Sementara itu di scene berikutnya pada episode sore ini juga terjadi ketika Anita ini ketahuan kalau ia telah berbuat jahat dan membunuh Oma. Lalu Tuan Muda Abimana, Kinanti dan juga Eyang Marta tidak menyangka kalau ini adalah perbuatan Anita yang telah tega membunuh Oma, sehingga Tuan Muda Abimana pun sangat murka sekali kepada sang kakak. Akan tetapi Anita ini meminta maaf dan meminta ampun kepada Tuan Muda Abimana. Akan tetapi ini tidak ada ampunnya lagi karena Anita sudah keterlaluan sampai menghilangkan nyawanya Oma Rima. Kinanti pun menangis sedih sambil marah di dalam dirinya karena tidak menyangka kalau ternyata Anita yang telah menyebabkan Oma Rima meninggal dunia nih guys. Tetapi ini masih kabur ya guys. Apakah ini mimpi atau hayalan saja dari Anita? Untuk mengetahui kepastiannya saksikan saja pada episode sore ini pukul 18.30 hanya di Antv kesayangan kita. Nah guys, yang untuk kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa nih tekan tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan info terbaru dari Mimin tentang sinetron kesayangan kita ini. Serta Mimin mohon doa dan dukungan dari kalian semua agar sinetron kita ini dapat naik lagi ratingnya, supaya sinetron kita dapat diperpanjang lagi. Nah guys, akhirnya Mimin pun pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.